dapat diisi oleh beberapa tipe responden, yaitu dari guru, dari kepala sekolah maupun dari pengawas sekolah. Nah, baik, langsung saja share screen Bapak Ibu. Ya, baik. Nah, untuk laman surveinya sendiri Bapak Ibu sesuai yang ada di surat edaran yang ada di dalam surat yang ditujukan kepada dinas, itu nanti akan ada di laman app.kspstendik.kemdikbud.go.id/survei/kompetensi. Nah, di laman ini Bapak Ibu nanti akan tertampil informasi pilihan survei yang dapat diisi oleh Bapak Ibu. Nah, di sini ada 4 tipe survei Bapak Ibu. Ada tipe survei pertama adalah instrumen survei kompetensi kepala sekolah, yang mana responden yang diharapkan mengisi adalah kepala sekolah. Jadi ini adalah survei kompetensi kepala sekolah untuk ataupun oleh kepala sekolah sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada instrumen survei kompetensi kepala sekolah. Respondennya yang diharapkan mengisi adalah guru. Jadi yang pertama adalah instrumen kepala sekolah yang diisikan oleh kepala sekolah. Yang kedua adalah jika Bapak Ibu adalah guru, maka bisa membantu untuk mengisikan survei kompetensi kepala sekolah di poin instrumen yang baris nomor 2. Kemudian baris nomor 3, Bapak Ibu, ini memang sengaja kami bedakan warna untuk membedakan antara survei kompetensi kepala sekolah dan pengawas. Jadi yang baris nomor 3 ini adalah survei kompetensi pengawas sekolah yang dapat diisikan oleh pengawas sekolah. Jadi kepala pengawas sekolah yang mengisi adalah pengawas sekolah sendiri, atau Bapak Ibu yang menjabat sebagai kepala sekolah bisa membantu mengisikan survei kompetensi untuk pengawas sekolah di poin ataupun di baris nomor 4. Jadi di sini Bapak Ibu ini bisa diisikan sesuai dengan jabatan Bapak Ibu ketika mengakses sistem ini. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nanti silakan Bapak Ibu memilih dari 4 ini akan diisi yang mana sesuai dengan jabatan tadi yang saya sampaikan. Semisal Bapak Ibu adalah kepala sekolah, maka yang diharapkan dapat mengisi adalah survei nomor 1 dan nomor 4, yaitu kompetensi kepala sekolah oleh kepala sekolah dan kompetensi pengawas sekolah oleh kepala sekolah. Nah, silakan nanti bisa diklik untuk pilihannya Bapak Ibu. Maka nanti akan muncul petunjuk pengisian seperti halnya yang tampil di layar berikut. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah petunjuk pengisiannya. Bisa Bapak Ibu baca kembali terlebih dahulu. Sama sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Rizky juga terkait dengan petunjuknya. Nah, sebenarnya ini juga sudah ada di sini, termasuk apakah bagaimana cara menilai untuk sangat sulit dan seterusnya. Kemudian satu pertanyaan itu nanti akan ada beberapa pertanyaan di dalam satu pernyataan, itu juga nanti akan bisa muncul di sini. Nah, jika sudah dibaca Bapak Ibu untuk petunjuk pengisiannya, maka nanti Bapak Ibu bisa mencoba langsung mengisikan NIK, nomor induk kependudukan, atau NUPTK Bapak Ibu yang sudah terdaftar di Dapodik dan juga sudah terdaftar di Simtendik. Nah, jadi kita Bapak Ibu, kita akan merefer data yang ada di Dapodik itu untuk kepala sekolah dan juga guru. Sementara untuk pengawas, kita nanti akan mengambil data yang ada di dalam Simtendik. Nah, nanti Bapak Ibu cukup memasukkan NIK ataupun NUPTK yang sudah yang Bapak Ibu miliki. Nah, kalau sudah nanti dimasukkan linknya di dalam kolom yang disediakan, maka nanti bisa diklik tombol cari data. Nah, sistem akan mencoba mencari Bapak Ibu data yang terdaftar di Dapodik maupun Simtendik. Nah, di sini saya menggunakan data sampel, data contoh Bapak Ibu dengan NIK yang sudah saya masukkan, maka muncul datanya di sini. Nah, nanti jika memang NIK yang dimasukkan itu tidak ditemukan, katakanlah seperti ini, maka nanti sistem akan memberikan pesan bahwasanya NIK tidak ditemukan di database Dapodik maupun Simtendik. Maka Bapak Ibu bisa mencoba menggunakan dengan NUPTK, atau jika berada di Simtendik untuk pengawas sekolah bisa menggunakan nomor induk pegawai ataupun NIP. Itu nanti bisa juga sebagai alternatif pencarian data ke
Dapodik, dan Simtendik. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu, jika sudah dilakukan pencariannya, maka nanti akan muncul informasi yang seperti yang tertampil di layar. Di sini Bapak Ibu, untuk informasi dasar memang kita akan merefer kepada yang tercatat di Dapodik dan Simtendik. Tetapi nanti Bapak Ibu bisa melengkapi ataupun bisa merubah terkait 3 hal yang bisa dirubah oleh Bapak Ibu, yaitu adalah pangkat golongan, nomor handphone yang aktif yang bisa dihubungi tentu jika nanti akan ada informasi lebih lanjut yang mungkin akan digali dan seterusnya. Kemudian email yang bisa dihubungi juga, email aktif. Nah, di sini Bapak Ibu untuk pangkat golongan ini adalah pilihan yang sudah disiapkan oleh sistem. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan pangkat golongan yang ada di dalam drop down list ataupun list dari pilihan ini. Nah, di sini bisa dipilih untuk pangkat golongan mulai dari 3A sampai dengan 4E. Jika memang Bapak Ibu bukan sebagai PNS, maka nanti bisa dipilih yang paling bawah, yaitu yang strip atau tanda strip ataupun non PNS. Nah, seperti ini. Kemudian nanti bisa dimasukkan nomor HP-nya. Kita coba masukkan nomor HP-nya, kemudian emailnya pun juga bisa diisikan. Nah, jika sudah diisikan terkait dengan pangkat golongan, nomor HP, dan email, Bapak Ibu bisa diklik tombol simpan dan selanjutnya. Nah, data berhasil disimpan. Ketika diklik sukses, maka akan muncul instrumen yang sudah ataupun data instrumen yang bisa tertampil. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu instrumennya. Ini kebetulan sudah diisikan untuk instrumennya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan ada pertanyaan, akan ada pernyataan yang nanti akan bisa Bapak Ibu nilai. Nilai dalam arti adalah untuk menentukan apakah pernyataan yang muncul di dalam layar ini memiliki bobot, yaitu apakah sangat sulit, sulit dan seterusnya, kemudian sangat tidak mewakili dan seterusnya, dan yang ketiga adalah sangat tidak sesuai dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu, satu soal, satu pernyataan itu nanti akan ada 3 tipe, akan ada 3 jawaban yang dikehendaki untuk diisikan, yaitu terkait dengan menurut Anda sejauh mana kompetensi tersebut mudah untuk dilaksanakan. Pilihannya adalah 1 sangat sulit sampai dengan 6 adalah sangat mudah. Atau jika Bapak Ibu ingin tidak salah, bisa Bapak Ibu dekatkan kursor ke angkanya, ke angka yang akan diklik, itu nanti akan muncul tulisan apakah 3 itu menggambarkan apa, 4 itu menggambarkan apa, dan seterusnya. Nah, untuk menjawabnya Bapak Ibu cukup melakukan klik pada angka yang sudah tertera di dalam pilihan jawaban ini. Nah, misal angka nomor 5 diklik, maka nanti di sini akan muncul informasi bahwasanya jawaban sudah tersimpan. Nah, jawaban sudah tersimpan Bapak Ibu berarti data jawaban ini sudah tersimpan di dalam database. Dan kita menggunakan konsep jawaban yang bersifat autosave. Jadi Bapak Ibu bisa dalam artian bisa mungkin mengisi sebagian dulu, kemudian nanti jika akan ada mungkin ada tamu atau bagaimana bisa dilanjutkan tanpa harus mengulang dari awal, karena jawaban awal itu sudah tersimpan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu untuk melakukan proses pengisiannya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika melakukan proses pengisian, di sini akan ada soal ataupun pernyataan yang diberi sistem dengan background warna biru. Nah, ini adalah pernyataan ataupun kata Bapak Ibu yang mengandung pengertian. Artinya kita menyediakan glosari dari kata-kata yang memang di highlight. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, maksudnya agensi diri itu apa? Maksudnya pengilustrasikan itu apa, dan seterusnya. Nah, untuk bisa mendapatkan arti dari kata ini, Bapak Ibu bisa melakukan klik saja pada tombol ataupun kata yang berwarna biru. Maka di situ nanti akan muncul pengertian dari kata yang Bapak Ibu klik. Contoh, semisal tadi saya mengklik kata agensi diri, maka di sini adalah
keyakinan untuk dapat mencapai tujuan dan aktif dan seterusnya. Nah, ini bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Begitu pula dengan mengilustrasikan dan seterusnya sampai dengan poin-poin yang ada di bawahnya seperti itu. Nah, jika sudah diisi semua, Bapak Ibu bisa melakukan proses klik tombol selanjutnya yang ada di bawah. Nah, ini nanti akan diteruskan ke pertanyaan atau pernyataan kompetensi yang kedua dan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, tanda selesai Bapak Ibu, tombol selanjutnya ini akan muncul informasi submit dan selesai. Maka jika Bapak Ibu sudah mendapatkan tombol submit dan selesai, maka ini artinya Bapak Ibu sudah berada di halaman terakhir dari survei yang bisa Bapak Ibu isikan. Nah, nanti jika sudah mendapatkan tampilan ini, maka nanti bisa diklik tombol submit dan selesai, maka Bapak Ibu bisa langsung ataupun menyimpan data surveinya ke dalam sistem ataupun melakukan submit survei ke dalam sistem seperti ini. Nah, sukses telah disimpan. Nah, nanti jika sudah selesai, maka Bapak Ibu akan mendapatkan ucapan terima kasih dari Direktorat KSP Stendik bahwasanya telah berpartisipasi dalam proses ataupun pengembangan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah secara nasional. Nah, itu Bapak Ibu untuk gambaran pengisian datanya secara umum. Jadi nanti pencarian data, kemudian akan muncul pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen yang dipilih, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan memilih pernyataan yang sesuai dengan bobot yang Bapak Ibu rasakan, kemudian nanti ini bersifat auto save, jadi semisal katakanlah 2 baru selesai 3, kemudian Bapak Ibu ada hal yang harus dikerjakan dulu, kemudian ingin melanjutkan, maka nanti jawaban yang tadi sudah tersimpan itu tidak akan hilang seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, jika nanti ternyata ada satu jawaban yang mungkin belum terisi, Bapak Ibu ketika mengklik tombol selanjutnya, itu nanti akan muncul informasi bahwasanya ada isian yang kosong. Nah, sistem akan memberikan tanda berwarna merah untuk isian jawaban yang memang masih kosong. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan. Oh, ternyata soal pernyataan nomor 1 jawabannya masih kosong. Maka bisa saya isikan seperti itu. Nah, ini untuk memitigasi bahwasanya ada jawaban Bapak Ibu yang mungkin belum terjawab karena butir pernyataannya cukup banyak. Mungkin nanti ada yang terlewat dan seterusnya, itu sistem akan memberikan tanda berwarna merah ketika diklik tombol selanjutnya maupun diklik tombol sebelumnya. Seperti itu. Ataupun nanti ketika sudah di halaman terakhir, ada tombol submit juga sama, akan ada warna merah yang berarti ada instrumen yang ada pernyataan yang belum diisikan oleh Bapak Ibu sebagai responden. Seperti itu. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk tata cara pengisian survei kompetensi kepala sekolah dan juga pengawas sekolah, yang sekali lagi tadi bisa diisikan oleh kepala sekolah, oleh guru, maupun oleh pengawas sekolah sesuai dengan tipe instrumen yang ada di dalam pilihan di laman app.kspstendik.kemdikbud.go.id/survei/kompetensi. Nah, tadi sudah disinggung Bapak Ibu bahwasanya link ini sudah dibuka dari kemarin ketika sistem surat edaran ke dinas sudah disampaikan. Dan sampai dengan sore hari ini pada saat webinar ini berlangsung, sudah ada 10.000 responden yang melakukan pengecekan NIK dan NUPTK di instrumen kepala sekolah. Bahkan sudah ada 2.442 kepala sekolah yang survei yang sudah selesai diisikan. Kemudian ada 1.100 dan untuk pengawas ada 1.195 yang sudah mencoba mensubmit datanya untuk calon responden, dan sudah ada sekitar 400-an yang sudah menyimpan datanya untuk survei yang diharapkan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan instrumen tata cara pengisian untuk instrumen survei kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah.
Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas kesalahan. Waktu saya kembalikan ke Mbak Aja. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Mas Adri untuk penjelasan terkait tata caranya. Bapak Ibu yang kami banggakan, setelah menyimak penjelasan dari kedua narasumber pada siang hari ini, kini saatnya kita masuk